Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Fallen Eagle Flag yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ying Wuji yang telah meninggalkan Tianqi dan kini telah sampai di kota Sanyang. Saat itu dia telah menerima kabar jika Bai Lingbo telah mengumpulkan pasukan dari berbagai kerajaan untuk menyerang mereka. Ying Wuji saat itu memutuskan jika dia akan bertahan di benteng dikarenakan tidak ingin mengambil resiko. Dia takut jika ada seseorang yang dijuluki Jenderal nomor 1 di benua timur ikut juga dalam pasukan tersebut. Di malam harinya, Xiao Zhao melihat Gui Chen yang keluar dari kamarnya. Dia pun segera mengikutinya dan mereka saat itu masuk ke sebuah gubuk. Di sana ada dua orang anak yatim yang telah membunuh Gui Chen sebelumnya. Mereka meminta maaf atas perilaku yang telah mereka lakukan. Namun Gui Chen yang belum bisa mengingat kejadian tersebut hanya memaafkan mereka dikarenakan dia percaya jika mereka berdua adalah orang yang baik dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Keesokan harinya para bandit datang untuk merampok desa tersebut. Semua penduduk lari ketakutan, sementara si Zhao saat itu sedang berada di suatu tempat dan tidak mengetahui kedatangan para bandit itu. Tak lama setelah itu ada bandit yang mendekatinya. Lalu ada Gui Chen yang datang dan langsung mencoba menyelamatkan Xiao Zhao. Namun dikarenakan dia yang kehilangan ingatannya, membuatnya tidak melawan bandit itu. Hingga pada akhirnya ada dua orang anak yatim yang semalam datang menghampiri Gui Chen. Mereka berdua langsung melawan bandit tersebut dan kemudian membunuhnya. Jie dan juga Yuran menyadari jika Gui Chen dan Xiao Zhao masih berada di desa dan bergegas mencarinya. Sesampainya di sana, mereka pun melihat Xiao Zhao dan salah satu bandit yang tewas di sana. Tian Shan saat itu menemukan sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh bandit tersebut yang berasal dari Tianqi. Lalu kemudian menyuruh Jie untuk menyembunyikan mayat itu agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Setelah itu Tian Shan datang menemui kepala desa. Kepala desa saat itu berkata jika bandit itu sudah keterlaluan dan para penduduk desa saat ini berniat untuk melakukan perlawanan. Di malam harinya, Gui Chen datang menghampiri Xiao Zhao dan meminta maaf atas kejadian yang menimpanya. Dikarenakan saat itu dia tidak bisa melindunginya. Gui Chen menyadari jika dia belum bisa mengingat semua tentang masa lalunya. Namun kali ini dia berjanji tidak akan melupakan apapun yang terjadi saat ini. Keesokan harinya kepala desa menyuruh Jie pergi ke gunung bersama dengan pemuda yang ada di desa untuk menebang pohon sebagai persiapan untuk melawan para bandit. Sementara Tian Shan membawa Gui Chen bersamanya ke gunung bertujuan untuk membantu Jie. Hingga di tengah perjalanan Tian Shan mengingat Gui Chen tentang masa lalunya saat berada di organisasi Tiangu. Lalu dia berkata jika Gui Chen adalah orang yang tidak ingin menumpahkan darah, yang dimana hal itu akan membuat organisasi Tiangu menjadi lemah. Dia pun kini berniat akan membunuh Gui Chen dan mengambil kembali pedang kuno Cheng Yun. Namun tiba-tiba datang Xiao Zhao yang langsung menghentikan mereka. Xiao Zhao berkata jika dia mengetahui tentang pembunuhan Gui Chen sebelumnya yang telah direncanakan oleh Tian Shan bersama dengan kakaknya. Lalu kemudian Xiao Zhao melukai dirinya sendiri. Gui Chen yang melihat Xiao Zhao meneteskan darah membuatnya kembali mengingat masa lalunya dan langsung menyerang Tian Shan. Hingga di tengah pertarungan Gui Chen teringat tentang perkataan ayahnya dulu. Ia juga mengingat bagaimana dia dibunuh dan juga dibangkitkan kembali oleh Bi Chen. Lalu Xiao Zhao saat itu memohon kepada Tian Shan untuk melepaskan mereka dan mengingatkan kembali tentang tujuan Tiangu yang sebenarnya. Dikarenakan dia yakin jika Gui Chen suatu saat nanti bisa memimpin perdamaian dunia. Di malam harinya, Jie telah kembali dari pegunungan. Saat itu dia tidak melihat Yuran dan juga yang lainnya berada di rumah. Yang ternyata di saat Jie pergi ke pegunungan, Yuran dan juga gadis desa lainnya dibius dan diberikan kepada bandit tersebut. Jie pun sangat marah dan berniat untuk membunuh kepala desa. Namun dikarenakan penduduk desa yang memohon ampunan kepadanya, membuat Jie tidak bisa melakukan hal itu. Lalu kemudian dia mengambil senjata dan perlengkapan lainnya untuk segera mencari Yuran. Di saat itu juga Xiao Zhao bersama dengan Gui Chen kembali ke desa. Lalu tiba-tiba ada prajurit yang datang ke desa tersebut dan mereka bertiga pun segera pergi untuk bersembunyi.
Hingga di suatu tempat, Jie yang melihat Xiao Zhao sedang terluka meminta Gui Chen untuk merawatnya. Sementara dia akan pergi untuk menyelamatkan Yuran yang dibawa oleh para bandit. Di tengah perjalanan, Jie melihat para bandit yang sudah tewas, namun Yuran saat itu tidak ada di sana. Yang ternyata Yuran sudah lebih dulu diselamatkan oleh Tianzhan dan dibawa ke suatu tempat. Kemudian Jie pun kembali ke tempatnya Gui Chen. Dia berkata jika semua bandit telah tewas dibunuh dan dia tidak menemukan keberadaan Yuran. Tak lama setelah itu datang para prajurit mengepung mereka. Namun ketika mereka akan menyerang, tiba-tiba ada pasukan dari kerajaan Li. Pasukan kerajaan Li yang saat itu dipimpin oleh Zhang Bao dan meminta Jie, Gui Chen dan juga Xi Zhao untuk ikut bersamanya. Pada awalnya Jie menolak untuk ikut dikarenakan dia harus mencari Yuran. Namun Zhang Bao tetap memaksa, lalu mengikat mereka bertiga dan membawa mereka ke kota Sanyang. Sesampainya di sana mereka disambut oleh Yingwu dan di saat itu juga mereka sangatlah senang dikarenakan ada Jie di sana. Lalu kemudian membawanya untuk ikut berperang melawan aliansi kerajaan. Sementara Gui Chen dan Xi Zhao dibawa masuk ke dalam tahanan. Setelah itu Zhang Bao langsung melaporkan kepada Yingwu Ji jika dia telah membawa Jie, Gui Chen dan juga Xi Zhao ikut bersamanya. Lalu Yingwu Ji pun datang menemui Gui Chen. Namun Gui Chen saat itu tidak mengingat Yingwu Ji. Di sana Yingwu Ji menanyakan tentang siapa pembunuh sang kaisar kepada Xiao Zhao. Namun Xiao Zhao akan menjawab pertanyaan tersebut jika mereka berdua telah dibebaskan oleh Yingwu Ji. Yingwu Ji lalu berkata jika saat ini sudah tidak penting lagi siapa yang telah membunuh sang kaisar dikarenakan perang sudah dimulai. Benteng Sanyang terkenal sangat kokoh dan sulit untuk ditembus. Lalu ada seorang yang memimpin pasukan aliansi, dia bernama Bai. Bai ini adalah seorang yang dikenal sebagai jenderal nomor 1 di benua timur. Saat itu dia memanfaatkan arah mata angin, lalu kemudian melemparkan sebuah meriam sehingga membuat benteng Sanyang penuh dengan asap. Yang dimana hal itu membuat pasukan kerajaan Li terpaksa keluar untuk bertarung melawan mereka. Pertahanan yang dibuat Bai sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan kerajaan Li. Lalu Zhang Bao saat itu mencoba mengorbankan dirinya untuk menerobos masuk ke pertahanan musuh. Hingga pada akhirnya pertahanan itu pun berhasil ditembus sehingga semua pasukan kerajaan Li masuk untuk bertarung. Saat itu Yingwu Ji berhadapan dengan Xian, namun di tengah duel mereka ini, Xian mengajaknya untuk bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian dunia. Lalu Yingwu Ji langsung menarik mundur semua pasukannya. Melihat hal itu membuat Bai sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xian. Namun Xian berkata jika mereka masih harus membutuhkan Yingwu Ji untuk membantunya melawan pasukan Cheng Yu. Setelah itu mereka pun kembali ke markas. Di sana sudah ada Ningqin yang menunggu kedatangan Bai yang telah berharap jika Bai telah membunuh Yingwu Ji. Namun ternyata mereka gagal dan 30.000 pasukan telah tewas dalam penyerangan tersebut. Bai berkata jika dia akan bertanggung jawab atas penyerangan ini dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke benteng Sanyang. Sementara dari atas bukit, Yingwu Ji menyaksikan pasukan aliansi kerajaan yang sedang berjalan menuju benteng Sanyang. Ini adalah kejadian pertama kali bagi Yingwu Ji dikarenakan dia tidak pernah gagal dalam memenangkan peperangan. Namun kali ini dia kalah dan harus meninggalkan benteng mereka. Sementara itu di tempat lain, Yingyu memberikan kunci kepada Jie dan berkata jika saat ini Xiao Zhao dan Gui Chen sedang dikurung di dalam penjara. Dengan kunci tersebut dia bisa membebaskan mereka. Lalu Bai dan pasukan aliansi memasuki benteng Sangyan, namun ternyata bahan, makanan dan obat-obat sudah tidak ada di benteng tersebut. Sementara Ningqin saat itu berniat akan kembali ke Tianqi untuk melaporkan hasil pertempuran ini kepada Bai Lingbao. Namun Bai menentang hal itu dan mengizinkan kembali ke Tianqi sebelum bala bantuan datang. Gui Chen dan Xiao Zhao yang masih terkurung di penjara kemudian didatangi oleh seorang jenderal dari kerajaan Chen yang bernama Fei Yan. Dia akan membawa Xiao Zhao bersamanya atas perintah dari Bai Lingbao. Namun Gui Chen tidak mengizinkan hal itu dan berkata jika dia akan terus mengawal Xiao Zhao sampai ke tempat tinggalnya yaitu di kerajaan Jue. Setelah itu datang prajurit lain yang juga akan membawa Xiao Zhao sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu Gui Chen yang melihat para prajurit saling membunuh mulai hilang kendali dan menghabisi semua prajurit yang berada di hadapannya. Hingga sampai saat Gui Chen yang akan membunuh jenderal dari kerajaan Chen tersebut, datanglah Xian yang langsung menghentikannya.
Di lain tempat, Jie baru saja sampai di benteng Sanyang. Saat itu dia bertemu dengan Siwan yang merupakan keponakan dari Xian. Namun semua prajurit lain ragu untuk menerimanya dikarenakan saat itu dia sedang menggunakan baju perang milik kerajaan Li. Lalu dia pun dimasukkan ke dalam penjara untuk mencegah kecurigaan dari para prajurit lainnya. Kemudian Jie memberikan sebuah kunci tahanan kepada Si Yuan yang memintanya untuk menyelamatkan Gui Chen dan juga Xiao Zhao. Kemudian Si Yuan memberitahu Jie jika kondisi mereka berdua saat ini sedang baik-baik saja. Sementara Bai saat itu telah bertemu dengan Xiao Zhao dan berkata kepadanya jika dia akan membawanya kembali ke kerajaan Cue untuk bertemu kembali dengan ibu kandungnya. Seketika semua pasukan aliansi yang sedang terluka tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi pasukan taring merah. Xiao Zhao yang melihat itu langsung memberitahu mereka jika penyakit itu bisa hilang ketika mereka membunuh inangnya. Namun kali ini mereka tidak akan bisa melakukan hal itu dan kemudian memutuskan untuk membakar semua prajurit yang terinfeksi penyakit tersebut. Keesokan harinya, Bichen telah sampai di benteng Sanyang. Saat itu Gui Chen yang melihatnya seketika langsung mengingat tentang masa lalunya bersama Bichen. Lalu ada suara gagak yang berada tepat di atas benteng, yang dimana hal itu membuat Gui Chen seketika jatuh pingsan. Sementara Bai mendatangi Jie dan berkata jika dia sangat mengagumi sikap setia kawan yang dimiliki oleh Jie. Lalu kemudian dia mengizinkan Jie untuk bertemu dengan Xiao Zhao dan juga Gui Chen. Namun dengan syarat dia harus membantu Bai untuk melawan pasukan taring merah. Di tempat lain, Bai Lijing datang menemui Bai Lingbo dan berkata jika saat ini Bichen telah sampai di benteng Sanyang. Dia curiga jika Bichen ini akan mengkhianatinya dan menyerang Tianqi. Karena itulah Bai Lijing mengirim pasukannya ke sisi utara benteng Sanyang untuk mencegah pasukan Bichen atau pasukan aliansi yang akan menyerang Tianqi. Lalu Bai Lingbo kini menyerahkan urusan itu kepada Bai Lijing dan berkata untuk segera membunuh Xiao Zhao jika mereka telah menemukannya. Dikarenakan Bai Lingbo takut jika Xiao Zhao akan menghalanginya untuk menduduki tahta kerajaan. Sementara Gui Chen yang sedang jatuh pingsan tiba-tiba masuk ke dalam sebuah ilusi yang dibuat oleh Bichen. Saat itu Gui Chen sudah mengingat semua tentang kematiannya dan juga dia yang dibangkitkan kembali. Yang semuanya itu adalah rencana yang dilakukan oleh Bichen. Lalu Bichen pun membenarkan hal itu dan berkata jika Gui Chen saat ini adalah inang dari pasukan taring merah. Lalu Bichen memberikan sebuah pilihan di mana dia harus bekerja sama dengan Bichen atau membunuh semua orang yang berada di benteng. Kemudian Fei Yan saat itu kembali mendatangi Xiao Zhao. Dia berniat akan membawa Xiao Zhao untuk menjadikannya sebagai alat tukar, dikarenakan saat ini mereka sudah dikepung dan tidak bisa keluar dari benteng tersebut. Namun Gui Chen yang baru saja terbangun langsung menghalanginya. Fei Yan yang saat itu menghunuskan pedang kepada Gui Chen, sehingga Gui Chen terpaksa harus menangkisnya dengan tangan kosong. Kini darah Fei Yan menyatu dengan darah Gui Chen. Tak lama setelah itu, Bai Yi datang langsung menghentikan mereka. Namun seketika Fei Yan tiba-tiba kehilangan kesadaran dan berubah menjadi pasukan taring merah. Kebenaran pun terungkap yang ternyata inang dari pasukan taring merah itu adalah Gui Chen dan semua prajurit yang ada di sana menyuruh Bai Yi untuk segera membunuhnya. Namun Gui Chen yang juga menyadari kebenaran dari omongan Bichen dalam ilusinya tersebut dan berkata kepada semuanya jika saat ini dia akan melawan Bichen seorang diri. Semua pasukan yang melihat kegigihan Gui Chen tersebut langsung segera keluar dan membantunya melawan pasukan taring merah. Sementara Gui Chen saat ini sedang melawan Bichen, yang ternyata kekuatan Bichen terlalu kuat hingga membuatnya terluka cukup parah. Namun Gui Chen terus berusaha melawannya hingga akhirnya dia pun berhasil membunuh Bichen. Semua pasukan terkejut melihat jika mereka ini telah berhasil mengalahkan Bichen beserta pasukannya. Hingga seketika semua pasukan taring merah kini menghilang setelah kematian Gui Chen. Setelah perang telah selesai, Bai memerintahkan semua aliansi untuk pulang ke kerajaan mereka masing-masing. Lalu Bai telah memutuskan jika dia akan tinggal di benteng Sanyang bersama dengan pasukannya. Berita kemenangan itu pun kini telah sampai kepada Bai Lingbo sehingga dia merasa takut dikarenakan posisinya saat ini sedang terancam. Yang dimana Bai telah mengetahui jika dia bekerja sama dengan Bichen. Bai Lijing saat itu sukarela akan membantu Bai Lingbo namun dengan syarat menjadikan dirinya sebagai penasehat di kerajaan Yin.
Sementara Gong Yuji menerima sebuah surat jika kota di kerajaan Qingzhou telah hancur. Namun ada yang lebih dikhawatirkan, yaitu keberadaan Yuran yang saat itu sedang berada di sana. Dia meminta izin kepada Bai Lijing untuk menyusul Yuran ke Qingzhou. Bai Lijing langsung menyetujui hal itu dan dia juga akan memerintahkan Touba untuk menemani perjalanannya. Dan di tempat lain, Jie juga menerima surat dari Yuran yang berisi jika saat ini dia sedang dibawa oleh Tianzan menuju kerajaan Qingzhou. Kemudian Jie langsung bergegas memberitahu Xiao Zhou tentang hal ini. Namun dikarenakan Gui Chen yang masih belum sadar, dia menyuruh Xiao Zhou untuk menjaganya, sementara dirinya saat itu akan pergi ke Qingzhou untuk menemui Yuran. Lalu di tempat lain, Xian yang saat itu baru saja pulang bersama dengan si Yuan tiba-tiba dikepung oleh Touba beserta pasukannya. Dia pun mengatakan jika kaisar menyuruhnya untuk menangkap Xian tanpa alasan yang jelas. Kemudian Bai Sun atau ibunya Xiao Zhao datang ke Sang Yan untuk menemui putrinya, yang akhirnya setelah sekian lama mereka berdua ini bisa bertemu kembali. Tak lama setelah itu datang pelayan yang mengabarkan jika saat itu Gui Chen sudah kembali sadar. Mendengar hal itu membuat Xiao Zhao langsung segera menemuinya. Di saat itu Gui Chen berkata jika dia telah kembali mengingat semua masa lalunya, yang dimana hal itu membuat Xiao Zhao terlihat khawatir dan takut jika Gui Chen akan membencinya. Namun Gui Chen yang mengetahui tentang kekhawatiran Xiao Zhao langsung mengatakan jika dia tidak membenci kaisar yang telah membunuhnya, dikarenakan dia menganggap kaisar itu sebagai temannya. Lalu diperlihatkan Tianzan yang sedang bersama dengan Yuran yang datang ke sebuah kuil tua. Situasi di sana terlihat seperti telah terjadi peperangan yang besar. Hingga beberapa saat kemudian ada pasukan dari kerajaan Qingzhou yang mengepung mereka. Komandan pasukan tersebut berkata jika Tianzan tidak ingin menyerahkan dirinya maka mereka akan membunuh Yuran. Dikarenakan Tianzan tidak ingin terjadi hal buruk kepada Yuran, pada akhirnya dia pun menyerahkan dirinya. Saat itu Yuran dibawa untuk bertemu dengan Kaisar Qingzhou yang bernama Bo Minke. Kaisar itu membuat peraturan baru yang dimana dia akan membunuh siapa saja penduduk di kerajaan yang memiliki sayap dan hanya penduduk biasa yang boleh tinggal di sana. Lalu saat itu Ningqin memberikan sebuah surat yang berisi jika Bai Lingbo menyuruh Gui Chen untuk kembali ke Xiatang. Namun Bai Sun menolak perintah tersebut dikarenakan dia khawatir dengan keadaan Gui Chen jika dia kembali ke Xiatang. Kemudian Ningqin mengancam mereka jika saat itu Gui Chen tidak kembali maka mereka akan mengirimkan 20.000 pasukannya untuk menyerang Sanyang. Kemudian Xiao Zhao berbicara berdua dengan Ningqin yang dimana saat ini Gui Chen harus pergi ke Qingzhou untuk menemui Yuran. Lalu Ningqin berkata jika ingin Gui Chen tidak kembali ke Xiatang maka Xiao Zhao harus menggantikan posisinya untuk kembali ke Xiatang. Keesokannya Gui Chen bersiap-siap untuk pergi ke Qingzhou. Xiao Zhao merasa sangat berat jika harus berpisah dengan Gui Chen. Lalu Gui Chen berjanji setelah dia pulang dari Qingzhou, maka dia akan langsung pergi menemuinya. Xiao Zhao saat itu tidak memberitahu kepada Gui Chen jika dia telah membuat kesepakatan dengan Ningqin jika dirinya akan menggantikan Gui Chen untuk kembali ke Xiatang. Kemudian diperlihatkan Gong Yuji yang telah sampai di Qingzhou. Saat itu dia melihat prajurit di sana sedang menyiksa para pemuda. Lalu salah satu prajurit di sana mengantar Gong Yuji ke tempat sang kaisar. Sesampainya di sana, ternyata Bo Minke ini adalah teman masih kecilnya Gong Yuji, yang dimana dulunya dia adalah seorang pelayan. Dan di tempat lain, Tianzan diikat di tengah para penduduk Qingzhou. Kaisar di sana berkata jika Tianzan ini adalah pembunuh kaisar sebelumnya, dan gadis yang sedang bersamanya adalah putri dari sang kaisar yang berteman baik dengan pembunuh tersebut. Yuran yang berusaha untuk menentang hal itu dan berkata jika semua itu hanyalah fitnah, namun mereka semua tidak mendengarkan perkataan Yuran. Kemudian setelah itu, Gong Yuji datang dan berkata kepada Bo Minke jika dia masih menganggapnya sebagai teman, maka dia harus melepaskan mereka berdua. Saat itu Bo Minke menyetujui permintaan Gong Yuji dan dia pun melepaskan Yuran namun tidak dengan Tianzan. Saat itu Bo Minke menebas sayap milik Tianzan. Setelah itu Gong Yuji bersama dengan Yuran membawa Tianzan ke sebuah tempat. Lalu saat Yuran akan memberikan sebuah obat untuk Tianzan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Jie. Lalu Jie menceritakan jika saat di perjalanan dia melihat prajurit Qingzhou yang sedang membunuh para gadis. Mendengar cerita tersebut, Tianzan langsung bangun dan berkata jika saat ini kemungkinan Yuran sedang dalam bahaya.
Orang yang selama ini Bo Min Ke cari adalah Yuran dikarenakan dia pernah melihat Yuran melakukan sebuah tarian saat di desa pegunungan, yang dimana tarian itu disebut sebagai tarian tigris. Jika ada seseorang yang bisa melakukan tarian tersebut, maka dia akan disembah layaknya seperti dewa. Namun ada resiko yang harus ditanggungnya, yaitu seumur hidup dia akan hidup kesepian. Setelah itu, Gong Yuji mengatakan kepada Yuran jika dia akan menikahi Bo Min Ke dan akan membangun kerajaan Qingju bersama. Namun tentu saja Yuran menolak hal itu dan berkata jika Bo Min Ke ini adalah orang yang jahat. Akan tetapi keputusan Gong Yuji saat itu tidak bisa dirubah dan dia telah memiliki rencana lain. Lalu kemudian menyuruh Yuran pergi dari sana bersama dengan yang lainnya. Kemudian Yuran pun pergi dari sana bersama dengan Jie. Saat itu mereka akan menaiki sebuah kapal. Namun tiba-tiba datang orang suruhannya Bo Min Ke yang menyerang mereka untuk membunuh Yuran. Jie pun saat itu melawan mereka seorang diri. Namun dia tidak sanggup melawan pasukan tersebut. Hingga di saat kondisi Jie yang sedang terdesak, Tianzhan datang membantu mereka. Namun dikarenakan keadaannya yang masih belum pulih, saat itu Tianzhan tertusuk oleh tombak milik prajurit tersebut. Melihat hal itu mereka berdua pun segera membawa Tianzhan pergi ke tempat yang aman. Saat itu Tianzhan berkata jika dia akan membawa mereka kembali ke benua timur untuk meminta bantuan, dikarenakan kondisi mereka saat ini tidak akan sanggup melawan Bo Min Ke. Namun dia menyadari jika saat ini lukanya sudah cukup parah dan tidak mungkin akan bertahan lama. Tianzhan menyampaikan pesan terakhir jika Jie berusaha melindungi Yuran dan membawa pergi jauh dari Qingju. Lalu kemudian setelah itu Tianzhan pun meninggal. Rencana pernikahan Bo Min Ke dengan Gong Yuji akan segera dilaksanakan. Seketika Gong Yuji saat itu menusuk Bo Min Ke dengan pisau, namun berhasil ditangkis olehnya. Beberapa saat setelah itu kemudian datanglah beberapa orang yang memakai topeng dan langsung menikam Bo Min Ke hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu saat itu Gong Yuji kembali menghampirinya dan kembali menusuknya dengan sebuah pisau. Sementara Gui Chen saat itu telah sampai di kerajaan Qingju. Di perjalanan dia melihat para pemuda yang sedang disiksa dengan kejam. Lalu dengan cepat Gui Chen langsung segera pergi untuk menemui Yuran dan juga Jie. Lalu diperlihatkan Gong Yuji yang membawa mayat Bo Min Ke istana. Di saat itu Jie dan Yuran melihat itu dari kejauhan. Kemudian Gong Yuji mengungkapkan jika sebenarnya Bo Min Ke ini adalah orang yang telah membunuh sang kaisar sebelumnya. Kemudian menyatakan jika Gong Yuji saat ini yang akan menjadi ratu di kerajaan Qingju. Lalu memerintahkan prajurit untuk membunuh semua yang pernah menjadi bawahannya Bo Min Ke. Melihat kekejaman yang dilakukan bibinya, Yuran langsung segera menghampirinya. Gong Yuji terkejut melihat kedatangan Yuran dikarenakan dia yakin jika Yuran telah pergi jauh dari sana. Lalu melihat Yuran yang menasihatinya, dia pun menganggap Yuran ini akan mengambil alih posisinya saat itu. Lalu kemudian menyuruh prajurit untuk menangkap Yuran. Jie pun saat itu tidak tinggal diam dan kemudian langsung melawan prajurit tersebut untuk melindungi Yuran. Namun dikarenakan musuh yang terlalu banyak, Jie saat itu harus terkena beberapa serangan. Sementara penduduk di sana semuanya sedang berdoa dikarenakan saat itu sedang ada bulan purnama. Tanpa sengaja Yuran saat itu akan melakukan tarian tigris, namun langsung dihentikan oleh Gong Yuji. Kemudian di saat Gong Yuji akan membunuh Yuran, Gui Chen datang menyelamatkannya. Melihat kedatangan Gui Chen, Gong Yuji berkata jika saat itu Xiao Zhao kembali ke Xiatang menggantikan Gui Chen sebagai tahanan Bai Li Jing. Mendengar hal itu membuat Gui Chen terkejut dikarenakan dia tidak mengetahui hal itu. Lalu Yuran saat itu membalas serangan dari Gong Yuji dan kemudian menusuknya hingga membuatnya tewas. Sementara penduduk di sana yang melihat Yuran telah melakukan tarian tigris langsung memberikan hormat dan memintanya untuk menjadikan pemimpin selanjutnya. Yuran kini memutuskan untuk menjadi pemimpin di kerajaan Qingju. Hidup menjadi pemimpin dia akan menjadi sangatlah kesepian. Namun itu sudah menjadi keputusannya saat ini. Jie saat itu merasa sedih dikarenakan dirinya tidak akan bisa lagi hidup bersama. Lalu Gui Chen yang sudah tidak punya urusan lagi di Qingju kini memutuskan akan kembali ke Xiatang untuk membebaskan Xiao Zhao. Dia juga mengajak Jie untuk ikut bersamanya, namun Jie mengatakan jika dia akan tetap tinggal di Qingju hingga beberapa hari yang akan datang.
Di perjalanannya menuju Xiatang, Gui Chen melihat ada anggota Tianku yang sedang disiksa oleh prajurit dan kemudian langsung menghentikannya, yang ternyata orang itu adalah Xi Yuan. Lalu Xi Yuan berkata jika saat ini identitas mereka telah diketahui. Saat ini Xian sedang dibawa ke ibu kota Tianqi. Sesampainya di ibu kota, Gui Chen langsung menghadap Bai Lijing lalu menceritakan tentang kejadian di Qingzhou yang dimana saat ini Gong Yuji telah tewas dibunuh dan juga Yuran yang saat ini menjadi pemimpin di sana. Gui Chen saat itu siap menerima hukuman atas kejadian tersebut dikarenakan semua itu merupakan masalah pribadi mereka masing-masing. Bai Lijing juga berkata jika dia akan menahan Xiao Zhao bukan sebagai tahanan, melainkan hal itu dia lakukan untuk menunggu kedatangan Gui Chen. Lalu menceritakan jika saat ini ayahnya Gui Chen telah meninggal dan semua saudaranya saat ini sedang memperebutkan tahta untuk menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Bai Lijing menginginkan Gui Chen sebagai pemimpin di kerajaan Qingyan dan dia akan membantunya meraih tahta tersebut. Beberapa saat setelah itu, Bai Lijing memanggil Xiao Zhao untuk datang ke sana. Bai Lijing memerintahkan Xiao Zhao untuk menjadi pemimpin di kerajaan Yin, dikarenakan hanya dia satu-satunya keturunan dari keluarga Bai. Namun untuk menjadi pemimpin dia harus menikah putranya Bai Lijing. Xiao Zhao pun menolak hal tersebut, sehingga membuat Bai Lijing kemudian mengancamnya dan berkata jika saat ini Gui Chen hanyalah anak buangan, dikarenakan ayahnya sudah tidak ada, yang dimana Bai Lijing bisa kapan saja membunuhnya jika Xiao Zhao ini tidak menuruti perintahnya. Di tempat lain, Xiao Zhao menghampiri Gui Chen yang sedang bersedih atas kematian ayahnya tersebut. Namun Gui Chen tidak pernah menyesali pergi ke benua timur, dikarenakan dia telah menemukan wanita yang dia cintai. Dan keesokan harinya Gui Chen menemui Touba. Di sana Touba berkata jika dia telah menyiapkan pasukan untuk membantunya mengambil alih tata kerajaan Qingyan. Namun Gui Chen menolak rencana tersebut dikarenakan dia tahu jika Bai Lijing hanya akan memanfaatkannya dan dia juga tidak ingin merebut tahta dari saudaranya. Hingga pada akhirnya Gui Chen pun saat ini dimasukkan ke dalam penjara dikarenakan telah menolak perintah Bai Lijing. Lalu Gui Chen pun akan dieksekusi mati. Xiao Zhao yang mengetahui hal tersebut langsung memohon kepada Bai Lijing untuk membatalkan eksekusi tersebut dan mengancam akan membatalkan pernikahan dengan putranya. Namun keputusan Bai Lijing sudah tidak bisa berubah. Keesokan harinya Xiao Zhao mencoba untuk menyelinap meninggalkan kerajaan Xiatang. Seketika tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya dan membawa ke suatu tempat yang ternyata dia adalah Ningqian. Ningqian telah mengetahui tentang rencana yang akan dilakukan oleh Bai Lijing karena bagaimanapun Xiao Zhao ini adalah pewaris tata kerajaan Yin dan dia akan berusaha membantunya untuk pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. See you, undur diri dan salam Sundaners.